Dia Filendraksa, absen 21. Saya Damar Abdi, absen 22. Saya Danuhosi Pratama, absen 23. Saya Dini Budiansyah, absensi 24. Saya Destatiana Saputri, absen 25. Kami akan melakukan praktikum uji asam basa menggunakan indikator alami. Indikator alami yang akan kami gunakan adalah kunyit, buah naga, kulit manggis, bunga sepatu, dan wortel. Untuk sampel yang akan diuji, kami menggunakan air cuka dan air sabun atau deterjen. Sebelum melakukan praktik, kami akan menjelaskan definisi dan teori mengenai asam basa secara umum. Oke, yang pertama yaitu definisi asam basa. Menurut Arrhenius, asam adalah substansi yang menghasilkan ion H positif dalam air. Basa adalah substansi yang menghasilkan ion OH negatif dalam air. Jika menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Dan juga menurut Lewis, di sini asam adalah akseptor pasangan elektron dan basa adalah donor pasangan elektron. Selanjutnya, asam dan basa kuat adalah asam dan basa yang seluruh terionisasi dalam air. Contohnya, HCl ditambah H2O menjadi H3O positif ditambah Cl negatif. Di sini ada juga NaOH menjadi Na positif ditambah OH negatif. Dan asam dan basa lemah adalah asam dan basa yang hanya terionisasi sebagian dalam air. Contohnya CH3COOH ditambah H2O menjadi CH3COO negatif ditambah H3O positif. Dan selanjutnya itu H2O ditambah NH3 menjadi NH4 positif ditambah OH negatif. Kekuatan ionisasi ini dapat dilihat berdasarkan ketetapan ionisasi Ka ataupun Kb. Berikut ini adalah tabel kekuatan asam basa. Selanjutnya, pH didefinisikan sebagai logaritma negatif dengan basis 10 dari konsentrasi ion H positif. Di sini kita ketahui rumus pH sama dengan negatif log H positif. Jika POH adalah negatif log OH negatif sama dengan 14 dikurangi pH. Untuk mengetahui asam netral dan basa, pH-nya kita dapat menggunakan jika asam H positif harus lebih dari 10 pangkat negatif 7. Maka pH-nya harus kurang dari 7. Jika netral, H positif sama dengan 10 pangkat negatif 7. Maka pH-nya harus sama dengan 7. Dan yang terakhir yaitu basa, maka H positif kurang dari 10 pangkat negatif 7. Jadi pH-nya harus lebih dari 7. Indikator pH. Indikator adalah zat warna larut yang perubahan warnanya tampak jelas dalam rentang pH yang sempit. Indikator yang khas dalam asam organik yang lemah mempunyai warna yang berbeda dari basa konjugasinya. Contohnya kertas lamut, BTB, metil jingga, metil merah, dan PP. Berikut ini adalah tabel pH dari netral, pH alkalin, dan pH asidik. Itu pH asam dan pH basa. Nah, di sini 1 sampai 6 yaitu asam, 7 itu adalah netral, dan 8 ini bisa dianggap netral, bisa dianggap basa. Dan jika 8 semakin tinggi sampai 14 adalah basa. Sekian, terima kasih. Dan selanjutnya adalah praktek indikator larutan pH. Kemudian, untuk praktikum indikator alami asam basa pertama, yaitu kunyit. Nah, untuk alat dan bahannya seperti ini. Ada sendok, ada gunting, dan juga ada piring, 2 gelas, dan Tupperware. Dan bahan-bahannya yaitu ada kunyit bubuk, kemudian di sini ada deterjen bubuk, dan di sini ada cuka untuk bahannya. Oke, yang pertama di sini kita buat terlebih dahulu indikator alaminya. Kita gunting, kemudian kita masukkan ke piring. Oke, kalau sudah cukup, kemudian kita tambahkan air sedikit saja, kemudian kita aduk menggunakan sendok. Oke, kalau sudah,
Di sini yang deterjen juga kita kasih air seperti ini. Kalau sudah kita uji coba, kita campurkan. Ini yang deterjen kita campurkan dengan kunyit. Nah, terlihat berubah menjadi merah, ungu-unguan. Kemudian kita campurkan kunyit dengan cuka. Pada indikator alami kunyit, terlihat jelas perbedaan warna pada air sabun atau air basah berubah menjadi warna coklat kemerahan, sedangkan untuk air cuka tetap berwarna seperti warna indikator, yaitu kuning. Indikator alami asam basa kedua yaitu bunga sepatu. Untuk membuat indikator alami asam basa, alat dan bahan yang diperlukan pertama adalah penghalus, kemudian air cuka, air sabun atau deterjen, kemudian indikator alami. Di sini saya menggunakan bunga sepatu, penyaring, air biasa, dan wadah. Pertama, pisahkan mahkota bunga dari kelopak bunga, lalu haluskan. Jika mahkota bunga sudah halus, lalu pindahkan ke dalam wadah, beri air, dan aduk hingga warna mahkota bunga keluar. Terlihat, warna dari ekstrak bunga sepatu adalah merah tua keunguan. Kemudian, saring ekstrak bunga sepatu. Kemudian, inilah hasil dari ekstrak bunga sepatu yang sudah disaring. Lalu, saya akan menyiapkan campuran dari air biasa dengan ekstrak bunga sepatu sebagai perbandingan. Lalu, campurkan ekstrak bunga dengan air sabun. Kemudian campurkan cuka dengan ekstrak bunga. Di sini terlihat jelas perbedaan pada warna air sabun yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna ungu. Lalu pada air cuka yang mulanya berwarna bening menjadi warna merah muda. Indikator alami asam basa ketiga yaitu buah naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan praktik kimia asam dan basa. Ini saya gunakan ada air cuka, air sabun, kemudian ada buah naga yang sudah dihaluskan. Pada indikator alami buah naga, perubahan warna pada air sabun atau air basah berubah warna menjadi merah keunguan. Kemudian pada air cuka terlihat sedikit perubahan, yaitu warna berubah menjadi merah muda. Indikator alami asam basa keempat yaitu kulit manggis. Pada indikator kulit manggis, perubahan warna hanya terjadi pada air yang bersifat basah atau air sabun yang berubah warna menjadi coklat gelap. Untuk air yang bersifat asam atau air cuka, perubahan warna tidak terjadi atau warna tetap seperti indikator alami yaitu
coklat muda. Indikator alami asam basa kelima yaitu wortel. Pada indikator alami wortel, perubahan warna cuka berubah warna menjadi kuning muda atau kuning jingga. Kemudian, pada air sabun berubah warna menjadi kuning pekat atau kuning gelap. Kemudian, agar lebih jelas, kami sediakan tabel hasil perubahan indikator. Pada indikator kunyit, warna ekstrak dari indikator kunyit adalah kuning. Kemudian saat dicampurkan dengan air basah atau air deterjen berubah warna menjadi coklat kemerahan. Kemudian saat dicampurkan dengan air cuka, warna tidak berubah atau warna sama dengan warna indikator yaitu kuning. Pada indikator bunga sepatu, warna ekstrak indikator bunga sepatu adalah merah tua keunguan. Lalu saat ditambahkan dengan air basah atau air sabun berubah warna menjadi ungu, dan saat ditambahkan dengan air cuka berubah warna menjadi merah muda. Pada indikator buah naga, warna ekstrak indikator buah naga adalah merah. Kemudian saat ditambahkan dengan air basah atau air deterjen berubah warna menjadi merah keunguan. Lalu saat ditambahkan dengan air asam atau air cuka berubah warna menjadi merah muda. Pada indikator kulit manggis, warna ekstrak indikator kulit manggis adalah coklat muda. Saat ditambahkan dengan air basah atau air deterjen berubah warna menjadi coklat gelap. Lalu saat ditambahkan dengan air cuka, warna tidak berubah atau sama saja dengan warna indikator, yaitu coklat muda. Dan pada indikator wortel, warna ekstrak indikator wortel adalah kuning. Saat ditambahkan dengan air deterjen atau air basah, berubah warna menjadi kuning pekat. Lalu saat ditambahkan dengan air asam atau air cuka, berubah warna menjadi kuning jingga. Kemudian, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pada indikator kunyit, dari hasil percobaan yang kami lakukan tadi, kunyit cocok dijadikan sebagai indikator alami asam basa karena perubahan pada air asam dan basa dapat terlihat dengan jelas. Lalu, pada indikator bunga sepatu, ekstrak dari bunga sepatu juga cocok dijadikan sebagai indikator alami karena menunjukkan perubahan dan perbedaan warna yang mencolok antara air campuran asam dan air campuran basa. Pada buah naga, ekstrak buah naga kurang cocok dijadikan indikator alami karena perbedaan warna yang kurang mencolok di antara air campuran asam dan air campuran basa. Pada kulit manggis, meninjau dari hasil percobaan praktikum yang kami lakukan tadi, kulit manggis tidak cocok dijadikan indikator alami karena tidak menunjukkan perbedaan yang jelas antara air campuran basa dan air campuran asam, sehingga cukup sulit untuk membedakan air yang mengandung asam dengan air yang mengandung basa. Pada wortel ini dapat dijadikan sebagai indikator alami asam basa karena menunjukkan perbedaan warna dari air asam dan air basa yang cukup jelas. Nah, seperti itulah praktikum dan kesimpulan yang kami dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.